Penanganan terhadap perempuan penyandang disabilitas mengalami kekerasan di tengah pandemi. Perempuan penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan domestik di tengah pandemi COVID-19. Mulai dari kekerasan ekonomi, fisik, psikologis, hingga seksual. Menurut catatan Komnas Perempuan tahun 2021, sebanyak 77 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas terjadi pada tahun 2020, di mana 42% kasus diantaranya terjadi dalam bentuk kekerasan seksual. Mayoritas dari kasus-kasus kekerasan ini pun menyasar perempuan dengan hambatan intelektual, yaitu 45%. Kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas di ranah rumah tangga juga mencatat jumlah terbanyak, yakni 43%. Kondisi ini salah satunya diakibatkan kebijakan pembatasan yang memicu peningkatan stres dan kesulitan ekonomi. Jika Anda adalah perempuan disabilitas atau mendapati ada perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan di lingkungan Anda, hubungilah layanan pengaduan. Mengingat adanya kebijakan pembatasan selama pandemi, disarankan memaksimalkan layanan jarak jauh. Anda bisa menghubungi layanan secara online melalui telepon, WhatsApp, email, dan panggilan video, maupun secara manual melalui kantor pos. Jika memakai layanan online, pastikan pemberi layanan menjamin perlindungan data pribadi. Namun, jika ia memiliki tanda-tanda gangguan kesehatan dan psikologis yang berat, silakan memanfaatkan layanan tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sebagai pendamping, Anda bisa membantu memberikan pemahaman terkait protokol kesehatan COVID-19. Terutama jika perempuan disabilitas yang Anda bantu laporkan memiliki hambatan pendengaran serta hambatan pemahaman situasi dan pengendalian emosi karena kondisi intelektual atau mentalnya. Setelah itu, biarkan petugas melakukan pendataan kasus dan penilaian personal untuk mengetahui kebutuhan psikologis, medis, maupun hukum dari perempuan disabilitas. Dengan adanya situasi pandemi, pemberi layanan diharapkan memberikan bantuan akses layanan tes COVID-19 jika kliennya belum mengakses tes tersebut. Apabila perempuan disabilitas tidak memiliki tempat aman untuk berlindung, maka pemberi layanan bisa memberikan rujukan ke rumah aman yang disesuaikan data kebutuhan khusus berbasis penilaian personal. Untuk memastikan keamanan bagi semua orang, petugas rumah aman bisa menyediakan ruangan tersendiri bagi perempuan disabilitas menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Selama isolasi, pendampingan tetap dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Saat sudah dirasa aman, perempuan disabilitas bisa memulihkan kembali kondisi psikologisnya dengan layanan psikososial. Perlu diperhatikan bahwa layanan psikososial untuk perempuan dengan hambatan pendengaran sebaiknya dilakukan berjenjang. Pertama dengan sesama perempuan tuli, kedua dengan JBI, dan ketiga dengan konselor. Adapun jika melibatkan perempuan dengan hambatan intelektual, pastikan layanan psikososial dilakukan dengan bahasa-bahasa sederhana yang bisa dengan mudah dipahami. Layanan psikososial pun bisa dilakukan beriringan dengan konsultasi hukum. Dalam layanan psikososial maupun hukum, harus menerapkan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus, seperti memeriksa suhu, menyediakan alat penunjang kesehatan seperti masker dan hand sanitizer, menyediakan ruangan nyaman dengan sirkulasi udara yang baik, jaga jarak dan hindari berjabat tangan, memisahkan kursi minimal 1 meter, membatasi maksimal 4 orang dalam satu ruangan, dan memisahkan alat penunjang kerja seperti bolpen dan dokumen agar tidak digunakan bersamaan. Lakukan juga sterilisasi terhadap ruangan, mobil yang digunakan untuk penjemputan, serta alat bantu seperti kursi roda, krek, atau tongkat. Ketika akan merujuk ke aparat penegak hukum atau APH, pastikan hasil penilaian personal dilampirkan di dalam dokumen pelaporan, sehingga APH mampu menyediakan akomodasi yang layak dalam penyelesaian hukum. Demi mengurangi ketergantungan perempuan disabilitas, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Sosial serta dinas lain yang terkait bisa memberikan pemulihan ekonomi. Kerjasama yang optimal antar pendamping dengan pemberi layanan akan mendorong penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas di tengah pandemi akan berjalan aman dan efektif.